Assalamualaikum Halo. warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Widuri Nicasari, dengan NIM P272260202153. Saya Untari Ulan Safitri, nomor induk mahasiswa P272260202151. Saya Wahyu Nugraheni dengan NIM P272260202152. Saya Zulfikar Amin Rois dari NIM P272260200156. Saya Yosi Putri Prastiwi dari NIM P272260202154. Di sini kami akan menyampaikan mengenai alur penyelesaian hukum secara umum. Pemaparan materi akan disampaikan oleh teman-teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Definisi penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara, yaitu melalui litigasi atau pengadilan dan non-litigasi atau luar pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi. Proses penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh Sudikno Martokusumo dikatakan bahwa putusan pengadilan mempunyai 3 macam kekuatan yang merupakan keistimewaan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu 1. Kekuatan mengikat, artinya putusan hakim itu mengikat para pihak yang berperkara dan yang terlibat dalam perkara itu. Para pihak harus tunduk dan menghormati putusan hakim tersebut. Yang kedua, kekuatan pembuktian, artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkadang dalam putusan itu. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial, ya artinya bahwa suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau perkara dan menetapkan hak atau hukumannya saja, melainkan juga realisasi pelaksanaannya secara paksa.
Selanjutnya penyelesaian secara non-ligitasi. Next. Menurut pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Penyelesaian sengketa melalui non-litigasi atau luar pengadilan terdiri dari 5 cara, yaitu 1. Negosiasi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis. Lalu 2, yaitu mediasi, penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator. 3. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat mengikat dan final. Arbitrase itu sebenarnya adalah lembaga peradilan oleh hakim partikelir atau swasta. Selanjutnya nomor 4 yaitu konsilasi. Penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak. 5. Kepala desa. Kepala desa dalam menangani suatu sengketa akan bertindak sebagai mediator. Maksudnya, kepala desa dalam posisi sebagai pihak ketiga yang netral akan mempertemukan dan berusaha mendamaikan para pihak yang bersengketa. Alur penyelesaian perkara pidana. Next. Ada penyelidikan, yang merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Kedua, penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Ketiga, ada pra-penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Sedangkan penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang. Selanjutnya pembacaan dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat atau akte yang membuat suatu perumusan dari tindak pidana yang didakwakan. Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum setelah ia menerima berkas perkara dan hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik. Selanjutnya, ekspesi adalah salah satu istilah yang digunakan dalam proses hukum dan peradilan yang berarti penolakan atau keberatan yang disampaikan oleh seorang terdakwa, disertai dengan alasan-alasannya bahwa dakwaan yang diberikan kepadanya dibuat tidak dengan cara yang benar dan tidak menyangkut hal tentang benar dan tidak benarnya sebuah tindak pidana yang didakwakan. Pembuktian. Proses pembuktian dalam proses persidangan dapat dikatakan sebagai sentral dari proses pemeriksaan di pengadilan. Pembuktian menjadi sentral karena dalil-dalil para pihak diuji melalui tahap pembuktian guna menemukan hukum yang akan diterapkan maupun ditemukan dalam suatu perkara tertentu. Selanjutnya, pembacaan surat tuntutan. Surat tuntutan diajukan oleh penuntut hukum setelah pemeriksaan di sidang pengadilan dinyatakan selesai. Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Selanjutnya, pledoi atau pembelaan, yaitu terdakwa dan atau penasehat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum dengan ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukum selalu mendapatkan giliran terakhir. Yang terakhir, putusan hakim. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
Perbedaan hukum acara. Perbedaan hukum acara itu terdapat pelaksana. Hukum acara perdata yaitu datang dari pihak yang merasa dirugikan penggugat. Untuk hukum acara pidana yaitu datang dari pihak penuntut umum atau jaksa. Untuk penuntutan, untuk dari perdata yaitu penuntut adalah pihak yang merasa dirugikan dan berhadapan dengan tergugat. Untuk pidana, jaksa sebagai penuntut umum yang memiliki wewenang atas nama negara dan berhadapan dengan pihak terdakwa. Selanjutnya alat-alat bukti. Untuk perdata yaitu ada tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Untuk pidananya yaitu tulisan, saksi, persangkaan, dan pengakuan. Selanjutnya kedudukan para pihak, yaitu kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama. Hakim berperan sebagai wasit dan bersifat pasif. Untuk pidana yaitu jaksa mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada terdakwa. Hakim bersifat aktif. Selanjutnya macam hukum, yaitu ada hukuman dapat berupa denda atau diganti dengan hukuman kurungan. Untuk hukum acara pidananya yaitu hukuman dapat berupa hukuman mati, penjara, kurungan, denda, dan hukuman tambahan. Next. Berikut adalah daftar pustaka. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mewakili teman-teman menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.